PDI Perjuangan dukung usulan untuk Wapres Gibran agar diganti. Oh, siapa yang usul? Katanya sih yang usul itu Forum Purnawirawan TNI. Aduh. Gini aja deh, kalian lihat videonya biar nggak salah paham ya. Ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK lah. Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, rubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Oke. Ya aja. Mereka itu saran yang baik sih. Menurut saya. Aduh, aku takut mau komentar macem-macem soal ini. Bahaya. Mau dukung PDIP ya sebenarnya, mau dukung PDIP takut salah, mau dukung Mas Gibran takut salah juga. Aduh, gimana? Saya netral deh. Saya netral. Saya tidak dukung PDIP, juga tidak dukung Mas. Aduh, gimana? Saya dukung Mas Wapres aja lah. Aduh, gimana ya? Bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Efek Gibran Rakabuming Raka saat ini Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Orang ini yang kalian tuntut untuk dicopot, dimakzulkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat cacat logika menurut saya. Ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam suatu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu apa namanya para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Setelah kasus di waktu Musabaku Tilawatil Quran itu kan
apa namanya itu, Gibran nggak bisa pidato, datang dan mukul gong, nggak bisa pidato, ya. Padahal kan musabaqah tilawatil Quran itu kan suatu yang bersifat umum, ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia, ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya. Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Oh, oke. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Oke. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya besar ya, dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi.